Nikita Mirzani sedang bersiap menghadapi sidang perdana kasus pidana yang menjeratnya. Berlangsung pada 24 Juni 2025, sidang tersebut akan jadi awal mula perjuangan Nikita Mirzani untuk bebas dari dakwaan terhadap laporan yang dilayangkan Reza Gladys. Lantas, siapkah Nikita Mirzani menjalani proses persidangan? Dalam sidang yang mengagendakan pembacaan dakwaan, Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki akan dihadirkan sebagai terdakwa. Fahmi Bahmid, kuasa hukum keduanya pun memastikan jika kliennya itu sudah siap untuk menghadapi sidang tersebut. Selain siap secara fisik dan mental, Nikita Mirzani juga siap memberikan kejutan di persidangan. Nikita Mirzani, dia dalam keadaan sehat walafiat dan siap lahir batin untuk sidang tanggal 24 Juni. Di sidang 24 itu nanti akan terungkap sebuah fakta yang mengejutkan. Baru bisa saya tanggapi setelah secara resmi disampaikan di dalam persidangan pidana pada tanggal 24. Sayangnya, sebelum dakwaan terhadap Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki dibacakan, Fahmi Bahmid masih enggan membongkar apa yang dimaksud fakta mengejutkan dari persoalan hukum antara kliennya dengan Reza Gladys. Seolah tak ingin gegabah dalam mengambil keputusan, Fahmi Bahmid memilih untuk menunggu pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum sebelum membeberkan senjata yang dimiliki guna membela kepentingan kliennya. Kalau sekarang saya belum bisa memberikan jawaban apapun, tanggapan apapun karena saya takut salah. Kenapa saya bilang takut salah? Takut bahwa apa yang saya sampaikan sekarang berbeda dengan apa yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan tanggal 24. Nah, oleh karena itu saya menunggu tanggal 24 begitu sah dibacakan di hadapan majelis hakim dan dalam persidangan terbuka untuk umum, disitulah sah bahwa pasal yang didakwakan ini dan ini. Disitulah nanti ada kejutan-kejutan yang akan terjadi terkait dengan apa yang dibacakan dalam surat dakwaan. Memang bukan kali ini saja Fahmi Bahmid mengungkap rasa percaya dirinya untuk bisa membebaskan Nikita Mirzani dari dakwaan. Beberapa waktu lalu, hal serupa juga pernah dia lontarkan tak lama setelah berkas perkara Nikita Mirzani dinyatakan P21 dan dilimpahkan ke kejaksaan. Dalam sebuah persoalan hukum itu pada titik muara akhirnya itu adalah sebuah kebenaran. Kebenaran itulah yang kita akan cari di dalam perkara ini dan saya yakin berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan, saya yakin apa yang menjadi dugaan adanya tindak pidana pemerasan itu insya Allah tidak mungkin bisa dapat dibuktikan di dalam persidangan. Itu adalah keyakinan kami karena ada beberapa unsur-unsur yang tidak perlu saya sampaikan dan itu adalah menjadi kunci di dalam permasalahan ini. Karena yang namanya sangkaan, yang namanya laporan, sangkaan dan dakwaan itu adalah sebuah hal yang masih belum final. Jadi harus bisa dibuktikan. Proses pembuktiannya adalah di persidangan. Nanti kita akan ungkap seperti apa. Minta tolong. Terus oke lah, saya kasih uang, saya direview yang baik-baik. Dilakukan sesuatu, tapi dengan syarat kamu jangan memproduksi hal-hal yang mengandung ini, itu ada syaratnya dari Nikita Mirzani. Terus di kesepakatan, udahlah kalau gitu kasih aja Nikita uang menurut Mail. Berapa Il? Ya sudah, nggak enak saya ngomong bla bla, itu kan ada percakapannya kan sudah Anda tahu semua di media sosial. Di situ disepakati adalah Mail minta 5, tapi ditawar menjadi 4. 4 itu dibagi lagi dengan sistem pembayaran 2 miliar ditransfer, 2 miliarnya adalah dibawa tunai. Apakah ini bukan bagian dari sebuah kesepakatan? Berkali-kali, bagaimana caranya pemerasan? Mail itu nggak kenal, ditelepon berkali-kali minta tolong. Kesempatan buat pengacara Nikita Mirzani untuk bertaruh di pengadilan. Karena apa? Kita tahu bersama di dalam hukum pidana ada asas yang menyatakan bahwa bukti-bukti harus lebih terang dari cahaya. Jadi harus terang benderang. Kalau bukti abu-abu,
Ya masalah bukti-bukti yang sudah dihadirkan atau sudah dilimpahkan oleh pihak penyidik kepada pihak kejaksaan, apakah itu mobil kemudian uang, itu tidak bisa dijadikan sebagai satu senjata untuk bahwa Nikita harus dijerat. Itu harus diuji betul-betul. Apakah alat-alat bukti yang sudah diterapkan sudah tepat atau tidak, kemudian unsur pidananya, terutama mengenai apakah ada pemerasan atau pengancaman. Itu akan Di sisi lain, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga sudah mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi di persidangan dengan menyiapkan 6 orang jaksa penuntut umum untuk menangani dakwaan terhadap kasus Nikita Mirzani. Keseriusan pihak Kejaksaan Negeri dengan menerjunkan banyak JPU untuk kasus dugaan tindak pidana Nikita Mirzani pun sempat menuai perhatian publik. Tak hanya warganet, beberapa praktisi hukum juga mengemukakan pendapatnya terkait hal tersebut. Lantas, benarkah jaksa penuntut umum terbebani dalam menangani sidang Nikita Mirzani? Terkait dengan setelah diterimanya tersangka dan barang bukti ini, tentunya teman-teman jaksa penuntut umum akan kembali menyusun dan meneliti dakwaan yang nanti pada saatnya akan kita limpahkan ke pengadilan negeri. Yang disangkakan untuk kedua tersangka ini adalah yang pertama pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE junto pasal 55. Kemudian atau kedua pasal 369 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan yang berikutnya pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk pasal 55 ayat 1 ke 1. Ya, kalau saya lihat sih memang kebanyakan ya dari pengalaman saya pribadi untuk kasus tipikor saja, mungkin tipikor yang di kejaksaan ya, JPU-nya nggak sebanyak itu gitu. Hanya ini adalah beberapa kasus tipikor yang JPU-nya tidak sebanyak itu gitu. Tapi kok kasus Nikita ini yang sangat saya bingungkan, ini kan pemerasan ya jatuhnya, tidak tindak pidana khusus ya. Itu kenapa sebanyak itu saya juga agak bingung. Mungkin apakah JPU ini memang lagi nggak banyak perkara jadinya dibagi-bagi gitu ya, atau mungkin memang dianggap Nikita ini sebagai kejahatan yang kelas berat, dianggap seperti itu mungkin bagi JPU. Nah ya, 3 itu udah cukup banyak lah memang kasus pemerasannya, tapi mungkin dianggap Nikita memang menurut JPU berbahaya kali, makanya jadinya sampai ada 6 kali menurut mereka. Rata-rata setiap perkara pidana itu 5, 6, 7 sampai 8 JPU gitu. Jadi nggak ada menangani perkara pidana itu cuma 1 JPU itu nggak ada. Pengacara aja kalau ada perkara pidana bisa di 10, 15, 20 pengacara kan, apalagi JPU udah bagus tuh cuma 6, biasanya tuh 8, 9 gitu. Karena apa? Ada dari Kejati membackup, ada dari Kejagung membackup, ada dari Kejari membackup kan, menangani kan. Jadi memang rata-rata 6 sampai 10 malah gitu. Jadi kalau 6 JPU ya biasa aja. Justru kalau kita tanya kenapa cuma 1, kenapa 2, ini ada apa nih gitu. Karena standarnya memang 6 sampai 10 JPU yang menangani perkara itu, bukan perkara. terkait beban pembuktian ada sama pihak jaksa penuntut umum, bukan pada majelis hakim. Majelis hakim hanya menilai kemudian memutuskan. Jadi ini penentuan adalah jaksa penuntut umum untuk beban pembuktian. Jadi ini PR besar buat jaksa. Saya pikir sampai 6 JPU tentunya memang terlihat memang pihak jaksa ini hati-hati. Karena ini kan kasus ini kan cukup viral ya, cukup menyita publik. Jadi otomatis maka sebenarnya tadi dalam hal menyusun ini JPU pasti sangat hati-hati karena ini beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum, bukan pada majelis. Justru ada sama jaksa penuntut. Ini sangat hati-hati, itu beban mereka nih.
Kan ini penentuan final di mereka. Karena majelis hakim hanya menilai dan memutuskan. Penentuan utama di jaksa penuntut umum terkait beban pembuktian. Kira-kira begitu. Nggak ada pemerasan. Saya tegaskan nggak ada pemerasan. Karena nanti itu akan terungkap secara tegas. Kita tunggu tanggal 24. Tanggal 24 kita tunggu. Meski Fahmi Bahmid masih enggan mengungkap apa fakta mengejutkan yang bakal muncul di sidang pidana, namun banyak yang menduga jika gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan pihak Nikita Mirzani kepada Reza Gladys adalah salah satu dari strategi yang dibuat. Di gugatan Wan Prestasi, pihak Nikita meyakini ada kesepakatan terkait kerjasama memberikan review baik yang dilanggar pihak Reza Gladys. Ya. Jadi Wan Prestasi itu berawal adanya sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu bisa lisan, bisa tertulis. Itu seperti apa? Nanti saya akan sampaikan di pengadilan hukum. Perjanjian itu yang penting memenuhi syarat. Syaratnya ada manusianya, syaratnya sesuatu yang sah, syaratnya sesuatu yang halal, syaratnya yang tidak bertentangan dengan hukum. Manusianya ada tergugat satu dan penggugat. Itu manusianya, itu namanya subjek. Objeknya ada terkait dengan review hal-hal yang baik. Kapan tenggang waktunya? November ke November. November 2024 dan November 2020. Itu telah memenuhi syarat. Tapi yang terpenting dari perkara ini yang tahu kan saya. Yang terpenting dari perkara ini yang tahu saya. Jadi saya nggak perlu sampaikan ke Anda. Anda cari informasi yang paling penting itu apa dalam perkara ini. Terkait gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan oleh pengacara Nikita Mirzani, tentunya itu akan juga diuji di pengadilan perdata itu. Kalau memang nanti gugatan itu dimenangkan oleh Nikita Mirzani, tentunya itu akan menguatkan Nikita Mirzani nanti dalam proses pengadilan pidana, kan gitu. Nah, nanti kita lihat ini kan akan berbarengan ini saya lihat, karena dari gugatan Wan Prestasi sudah berkas sudah masuk, kemudian juga berkas di kejaksaan sudah mulai mereka susun pasti. Nah tentu kita lihat yang mana duluan. Kalau memang di perdata kemudian dimenangkan, tentunya akan menguatkan Nikita Mirzani. Tapi kita tunggu. Kita tidak bisa mendahulukan majelis hakim. Kita serahkan semuanya kepada majelis hakim, baik yang di pengadilan perdata maupun pidana. Sebetulnya ini strategi daripada pengacara Nikita Mirzani harusnya dari awal dia melakukan gugatan Wan Prestasi sehingga lebih cepat untuk keputusannya. Kalau memang keputusannya nanti pada saat di gugatan perdata dimenangkan oleh Nikita Mirzani, maka itu akan menjadi bukti penguat pada saat di proses persidangan pidana gitu loh. Kita ya, tapi kalau misalnya saya lihat dari secara logika berpikir saya, mungkin kita ingin mengatakan bahwa tidak ada pidana dalam masalah ini. Jadi semuanya itu berawal dari yang namanya itu hubungan keperdataan. Jadi mungkin ada satu komitmen yang mungkin disanggupi oleh pelapor, tapi kemudian pelapor tidak melaksanakan apa yang sudah disanggupi dalam komitmen tersebut, sehingga tentu ini menjadi suatu masalah perdata yang disebut sebagai Wan Prestasi. Nah, tapi faktanya selain mungkin pelapor tidak memenuhi apa yang sudah dijanjikan kepada Nikita, malah pelapor justru melaporkan ada pemerasan. Nah, jadi kesepakatan yang berkaitan dengan jumlah uang tadi itu yang merupakan lahir dari suatu kesepakatan, ini kemudian dirubah sama si pelapor menjadi pidana. Dia mengatakan saya diperas, saya masuk ke dalam komitmen itu dengan cara yang ditekan, kan mungkin seperti itu. Ini yang dia dilaporkan, ya. Nah, adalah hal yang wajar kalau kemudian Nikita menggugat si pelapor ini, kan gitu ya kalau nggak salah, yang karena dia berpikir bahwa kenapa kamu laporkan saya, bukankah sebenarnya komitmen itu adalah komitmen yang memang didasarkan pada kesepakatan kita tanpa ada paksaan, kan begitu kira-kira intinya. Nah, jadi oleh karena itu tentu ada kerugiannya adalah satu, tentu nilai kesepakatan yang tidak direalisasikan. Kerugiannya mungkin ya karena dia membuat laporan yang akhirnya membuat Nikita harus menjalani proses yang sedang dijalani, kan tentu ada juga kerugian-kerugian lain yang dialami oleh Nikita, nama baik ya, kemudian mungkin pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya tidak bisa dilakukan karena dia harus berkonsentrasi untuk menangani
menghadapi masalah hukumnya. Jadi ini yang mungkin ini mungkin yang menjadi gugatan perdata yang dilakukan oleh Nikita. Nah, kemudian nanti putusan perdata ini memutuskan memang ada tindakan dugaan prestasi, memutuskan memang ada perbuatan perdata dalam hubungan hukum ini tentu kan bisa mempengaruhi proses pidananya, karena ternyata memang tidak seperti apa yang diyakini selama ini mungkin dalam proses penyidikan adalah ada pemerasan, tapi ternyata mungkin di perkara perdatanya terbukti bahwa itu bukan pemerasan, tapi itu adalah kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang atas suatu pekerjaan atau suatu untuk sebagai strategi hukum saya kira tepat, karena ini kan juga sebagai salah satu alasan daripada kita nanti untuk mengatakan itu tidak ada pidananya tapi itu adalah perdata, karena kesepakatan itu tidak dilandaskan kepada paksaan gitu. Kenapa kok kemudian itu dianggap sebagai satu paksaan dan pemerasan kan begitu. Nah, jadi kalau misalnya kemudian terbukti itu adalah kesepakatan, maka kan pidananya kan jadi goyang ini. Ya, saya kira seperti itu. Tindak pidana yang terjadi ya, atau yang kasus Nikita Mirzani yang sedang berjalan ini dengan gugatan dan prestasi itu dua hal perkara hukum yang berbeda. Makanya nanti dilihat sendiri terkait gugatan itu seperti apa dan putusannya seperti apa. Jadi bisa aja dua-duanya berjalan gitu, bukan berarti dengan proses P21 Nikita Mirzani gugatan UN prestasi itu gugur, itu salah ya seperti itu, karena bagaimanapun Nikita Mirzani dalam pidananya ini kan masih proses, belum ada putusan juga ya, dia tahu bersalah atau bebas seperti itu. Nah, ya kita juga tidak menutup kemungkinan kan begitu pada saat proses persidangan pidananya perdata juga berjalan dan perdatanya istilahnya dikabulkan dan pidana juga kan tidak terbukti gitu, bisa aja bebas kan gitu kan. Itulah gitu loh, karena bagaimanapun kan pihak Nikita Mirzani ini banyak mengumbar tunggu di pengadilan kita tidak tahu kan, siapa tahu dia memiliki kartu as, karena menurut saya dalam konteks kasus Nikita Mirzani ini ada benang kusut yang belum teruraikan gitu dengan baik. Ya ini kan bukti kalau memang dari awal adanya sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu tidak diharuskan secara tertulis, tapi disyaratkan itu adalah ada dua belah pihak yang cakap secara hukum, ada sesuatu objek yang sah, ya, melakukan kesepakatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang secara hukum. Artinya pada saat seseorang meminta supaya direview yang baik-baik, itu kan bukan sesuatu yang melanggar hukum. Pada saat seseorang ingin menyerahkan uang 4 miliar dari 5 miliar ditawar, itu kan menjadi objek dalam perjanjian. Objeknya 5 miliar ditawar 4 miliar dan itu disepakati. Caranya disepakati ditawar 4 miliar. Caranya disepakati dibagi cara pembayarannya 2 miliar, ditransfer 2 miliar di bawah tunai. Saat Fahmi Bahmid mengemukakan akan ada kejutan dari kliennya di sidang pidana tanggal 24 Juni mendatang, Nikita Mirzani diketahui sudah mulai beradaptasi sebagai tahanan titipan kejaksaan di Rutan Pondok Bambu. Dalam salah satu video yang beredar di sosial media, Nikita Mirzani tampak aktif mengikuti kegiatan yang digagas Yayasan Bina Warga Indonesia bekerja sama Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia dalam rangka memberikan pembekalan keterampilan pada warga binaan di sana. Salah satunya meracik jamu. Tak cuma aktif mengikuti rangkaian kegiatan, dalam pernyataannya Nikita Mirzani juga tertarik untuk membuka bisnis berbahan herbal setelah keluar dari masa tahanannya. Kalau saya Nikita Mirzani, setelah mendengar dari dokter, memang kalau aku pribadi lebih suka minum jamu dibanding obat kimia. Mudah-mudahan setelah adanya ini, rakyat Indonesia lebih mencintai lagi jamu-jamuan, dan mudah-mudahan dari jamu ini nanti bisa luas, bisa memberikan lahan pekerjaan lebih banyak lagi, karena memang herbal ini harus diperluas lagi. Yang bisa memperluas ya kita-kita ini, dan Niki berharap setelah ini juga kayaknya akan ada bisnis baru, jual jamu ya, karena memang di otakku dari tadi dengernya wah ini bisa jadi duit gitu.
Jadi semoga ini juga bisa jadi lahan pekerjaan nanti buat ibu-ibu setelah keluar dari sini, ada yang bisa dilakukan supaya tidak balik lagi ke sini. Positif ya. Oh iya, yang mau jadi bisnis jamu ya. Ya mungkin boleh ceritain tuh seperti apa sih? Aku juga nggak tahu, aku ngeliatnya happy sih, maksudnya akhirnya Ami juga bisa ada updatean dari Pondok Bambu dengan mukanya glowing kan ya, alhamdulillah. Terus dia katanya mau bikin bisnis jamu, semoga bisa terjadi juga karena memang sekarang kan produknya juga ada jamu juga kan. Tapi ini mungkin dia akan ada produk baru, semoga bisa setelah keluar bisa memproduksi jamu dan bisa bagi kesempatan lagi untuk teman-teman bisa nyobain produk yang kita bisa. Mungkin ya biar ada kegiatan juga di dalam sana kan, biar ada kegiatan di Pondok Bambu, mungkin banyak kegiatan juga ya, jadi bikin happy juga, amin.